Tuh, saya yakin nih setelah bincang-bincang kita pagi hari ini, banyak orang pengen banting setir, bukan jadi karyawan lagi tapi jadi pengusaha. Oh, harus kan? Sekarang harus gitu. Iya, memang kan banyak sekali motivasi orang ya untuk menjadi pengusaha, tapi yang pada umumnya adalah ingin menjadi lebih kaya. Tapi dengan adanya social enterprise itu ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tidak hanya kaya untuk diri sendiri, tapi bagaimana juga bisa mengkayakan orang lain melalui ide-idenya, kreativitasnya. Dan kita akan berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh Indonesia nih, yang saya bisa katakan tokoh-tokoh karena mereka ini orang-orang yang nggak hanya sekedar berkonsep, tapi langsung take action. Ada Ben Subiakto, selamat pagi Ben. Pagi. Ini selaku founder dari Idea Fest. Dan juga yang tadi sudah kita lihat ada wajah cantiknya. Putri, selamat pagi. Pagi. Hai Reni Saya Putri. kira saya. Waduh, Kan ini karena udah ngomong kita kenalin aja nih, nggak perlu dikenalin rasanya. Rene Suhardono. Good to be here. Aktivis juga, social entrepreneur juga, dia juga praktisi SDM. Oke, kita nggak perlu dikenal karena udah banyak banget deh pokoknya title-nya ya. Udah Good banyak morning yang guys. tahu. Good Thank morning. you for Good coming. morning. Pleasure to be here. Yay, thank you. Tapi yang tadi memang udah sempat dijelaskan kan sama Adrian juga bahwa sekarang nih ngetrennya adalah bukan wirausaha lagi, tapi wirausaha sosial ya. Memang sama-sama mengkayakan yang lain juga. Tapi actually what is the big difference between wirausaha biasa dengan yang social enterprise? Social entrepreneurs. Sebenarnya kalau kita lihat wirausaha pada umumnya adalah bikin bisnis. Mereka cari sebuah format organisasi yang menghasilkan profitability. Nah, dalam sisi ini yang kita memang pelajarin social enterprise adalah sebuah format yang sama adalah bisnis, cuman yang kita utamakan sebenarnya adalah sebuah social impact. Jadi kita ngelihat bahwa pekerjaan sebuah organisasi ini selain membesarkan sebuah bisnis, tapi core-nya adalah berapa besar impact sama sosial gitu, sama masyarakat yang terjadi. Jadi kita melihat bahwa tugasnya akan jauh lebih mulia lagi nih, karena impact-nya terjadi sama masyarakat besar, bukan cuma pada profitability daripada shareholder-nya. Kalau ngomongin impact, saya paling sering dengan kata gitu dari Rene itu. Impact. Seberapa besar impact itu kalau memang Indonesia ini memiliki banyak social entrepreneur, Rene? Wah, itu luar biasa sekali. Apa yang disampaikan sama Ben sebenarnya refleksi bagaimana kita melihat ke diri sendiri. Indonesia itu dibentuk, Adrian, oleh social entrepreneur. Tapi kita nggak mengenal itu dalam konsep yang sekarang. Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, RA Kartini, Sekolah Kartini Schools. Ya, kalau tahun 1896 itu ada orang namanya Arya Wirya Atmaja yang pertama kali memperkenalkan konsep koperasi di Purwokerto. Idenya simple, bahwa hey, kita kayaknya PR nomor 1 mesti membuat diri kita berdaya. Kedua, kita mesti mengambil problem sosial di sekitar kita sebagai problem kita dan kita sama-sama coba menuntaskan. Perspektif ini yang lama hilang dan seolah-olah dimunculkan kembali. Padahal Indonesia berdiri karena orang-orang itu, karena orang-orang yang mencoba mengatakan bahwa problem yang ada di sekitar kita itu problem kita. Dan gimana bisa menuntaskan problem itu dengan menempelkan satu konsep bisnis di atasnya supaya bisa sustain. Nah, ini yang sebenarnya kritikal banget, bukan cuman, mohon maaf kalau saya menyebutnya jadi memberikan konotasi yang salah, CSR. Iya kan? CSR itu organisasi punya untung, organisasi berbagi untung. Tapi kita melupakan bagaimana proses pencapaian untung itu tadi. Karena katakanlah ada untung 10, tapi pada saat mencapai untung 10 itu kerusakan yang dimunculkan itu minus 100. Sebenarnya kehadiran organisasi itu merusak minus 90 secara impact. Nah, social entrepreneur dengan sadar memikirkan bahwa ya untung itu penting untuk sustainability, tapi yang lebih penting dari itu adalah higher purpose-nya. Performance itu bukan soal doing well, tapi doing good. Tuh, nggak salah kan, Cid? Kalau saya ngomong tadi membridge ke Rene, kalau ngomong impact memang dia udah he's the right person. About that. Tapi emang benar kan, artinya sekarang ya itu dia. Kalau dulu kita nggak ngeh, ternyata kita dibangun dengan social entrepreneurs yang seperti ini sekarang. Dan sekarang akan coba dibangunkan lagi, diperkenalkan lagi, digaungkan lagi dengan Idea Fest 2015. Nah, ini katanya akan ada lomba wirausaha sosial kompetisi. juga. Yes, kompetisi. Kompetisinya seperti apa nanti? Ya, kompetisinya kita akan bikin memang mencoba mencari tokoh-tokoh muda di Indonesia yang punya ide buat Indonesianya sendiri. Jadi makanya kita kasih judulnya adalah Ideas for Indonesia. Di mana kompetisi ini kita buka tanggal 1 April kemarin sampai 15 Mei. Di mana masyarakat bisa submit aja dari www.ideafest.id. Nah, di sana kita menyaring ide-ide itu sehingga menjadi 15 ide terbaik dari Indonesia yang kita berikan mentor, kita berikan pengarahan, dan terakhir kita juga akan berikan
funding seed untuk 3 orang yang memiliki ide yang terbaik untuk Indonesia. Funding seeds, wow, Oke. Dan that's mungkin great. kita ngobrol juga dengan Putri kan selaku ketua panitia untuk Idea Fest yang 2015 ini Betul. ya. Yang competition-nya ya. Yang Ya. competition-nya sejauh ini sudah berapa banyak yang ikut mendaftar? Kemarin kita baru press conference dan pembukaan itu kan tanggal 1 April ya. Nggak nyampe seminggu tuh ternyata udah cukup banyak. Kira-kira kita udah menyaring kemarin ya, seminggu terakhir itu udah hampir 70-80 ide dari seluruh Indonesia. Kita kira baru fokus di Jawa aja, tapi ternyata udah ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Aceh juga. Oke, dan kalau untuk pendaftar itu apakah langsung semua itu mereka akan nanti bisa mempresentasikan atau tetap akan ada penyaringan dulu sebelum Ya, masuk jadi ke bulan Agustus ini? Kita ini lumayan agak panjang ya, karena kan acara besar Idea Fest itu baru tanggal 7-8 Agustus. Agustus, ya. Dan kita mulai kompetisinya itu kita buka dari 1 April. Karena memang untuk mereka bisa submit idenya aja itu kita buka 1,5 bulan. Habis itu nanti kita akan saring lagi sampai 50 besar. Mereka ada syarat selanjutnya. Nanti disaring lagi menjadi 15. Nah 15 itu yang nanti akan kita terbangkan ke Jakarta untuk bertemu dengan mentor. Jadi kita punya 30 mentor yang hadir dari berbagai macam background. Dari sustainable development, ada dari social entrepreneur sendiri, dan orang-orang kreatif. Karena kita pengen orang berbisnis sosial tapi juga Bisa kreatif dikemasnya juga. dengan cara-cara Seperti kalian bertiga nih orang-orang. Seperti Ben dan Rene. Tapi kalau bisa dikasih bocoran sedikit, sebenarnya apa sih yang kalian cari untuk yang nanti akan memenangkan lomba? Ide yang seperti apa? Gitu. Social entrepreneurship oke, tapi ide-ide seperti apa? Tentu yang unik dong ya kan? Seperti apa sih kriteria yang ingin kalian cari? Jadi gini, kita tuh ngelihatnya dari, jadi ini bukan hanya untuk anak muda yang belum memulai bisnis, ya bisa juga dari bisnis yang sudah berjalan atau kegiatan sosialnya sudah berjalan, tapi mereka stuck, nggak tahu gimana cara untuk nge-scale up-nya. Mengembangkannya. Jadi kita itu pertama pinginnya tuh mereka ngelihat dari sekeliling mereka dulu, kira-kira ada masalah sosial apa yang terjadi di lingkungan mereka. Misalnya sesimpel misalnya ada masalah sampah atau masalah misalnya buta huruf gitu, dia mau memberantas buta huruf. Kita mau ngambil tuh ide-ide yang seunik itu. Terus nanti dari itu juga kreativitasnya juga tergantung, karena banyak bisnis sosial tapi mereka nggak tahu cara mempromosikan atau mengkomunikasikan. Wah, betul. Gitu. Jadi kita dari kreativitas itu juga lumayan faktor utama. Iya, dan juga yang tidak kalah menariknya, saya dengar selain tadi kan sudah ada mungkin boleh dikatakan seed funding gitu Iya, ya. betul. Itu juga ada jalan-jalan ke Eropa, tepatnya ke Inggris ya. Ke Inggris, untuk ya. juara yang pertama, kalau tidak salah seperti Iya. itu. Iya. Kenapa Inggris pilihannya? Jadi ada 3 negara yang cukup berkembang dan cukup fokus di mendukung social enterprise gitu, social entrepreneurs di negara mereka itu. Inggris termasuk salah satunya di antara Thailand dan Korea Selatan. Nah kami berpikir juga biasanya kalau orang dikasih hadiah berupa uang, abis itu udah nggak kurang berasa ya. Tapi Kurang kalau misalnya impact, mereka dikasih trip, ya, kurang ada impact. Ya. Tapi kalau mereka dikasih trip dan apalagi ke Inggris yang lumayan sangat maju, mendukung ekosistemnya sangat mendukung social entrepreneur, kita rasa mereka akan mendapatkan experience yang berbeda. Dan mereka sadar kalau misalnya berbisnis sosial tuh ternyata juga bisa menghidupi dan sangat maju. Nah, kalau sebelum ke Rene, aku ke Ben dulu. How difficult atau gimana sih susahnya? Apakah memang selama ini menggaungkan social entrepreneurship itu sulit? Sosialisasi kalian yang sebelum Idea Fest 2015 nanti muncul seperti apa? Sebenarnya kalau kita ngelihat challenge ataupun kesulitannya, memang karena awareness masyarakat masih yang tadi seperti Rene cerita bahwa sebenarnya basisnya di Indonesia udah dari zaman dulu udah punya gitu ya. Cuman sekarang kan problemnya kalau anak-anak muda ditanya mau apa, ia mau bikin bisnis dan sebagainya. Nggak terpikir di awal bahwa dia terpikir untuk menjalankan sebuah enterprise sosial seperti ini. Jadi dia cuma mau bikin, saya mau bikin toko, saya mau bikin bisnis online. Tapi ini hal yang kita kepingin sebenarnya. Kenapa kita highlight salah satunya adalah anak muda dan kreativitas. Kalau yang dimiliki selama ini mungkin di Indonesia sebagai basicnya, memang kita melihat bahwa Indonesia perlu sekali banyak sekali impact yang dirasakan sama masyarakat melalui sebuah organisasi. Dan itu dari tahun ke tahun kita ngelihat makin hari gitu ya, banyak sekali anak muda Indonesia yang cukup kreatif. Nah yang kita highlight di sini adalah pertemuan anak-anak yang punya concern sosial sama kreativitas tersebut. Dimana kita tahu hari ini kita melihat bahwa teknologi juga sangat membantu. Nah, salah satu yang saya melihat kalau kita bicara soal impact sosial, kita mau menggalang banyak sekali masyarakat Indonesia terlibat. Hari ini yang namanya dunia online, dunia digital itu penting sekali sebagai salah satu sarana. Nah, inilah kenapa kita melihat
bahwa ini adalah pertemuan atau kolaborasi dari banyak anak-anak yang mungkin base-nya dari kreativitas, dari bisnis, dari sosial, akan menarik, akan terjadi di tempat Saya ini. yakin belakangan ini kita sudah banyak ya melihat orang-orang sukses yang berada di bidang kreatif ya. Yeah. Dan kalian juga diantaranya. Tapi seringkali yang namanya ada barrier, mental block yang menghalangi seseorang untuk akhirnya berani untuk pindah kuadran untuk menjadi seorang entrepreneur. Yes, untuk melangkah itu pertama tuh susah rasanya. Rene, kalau Rene belum ngomong tentang hal-hal yang memotivate, kayaknya belum Rene selama. You Please, need please. to. Untuk memulai itu is very hard. Gimana cara kita untuk Gitu menyemangati diri untuk melangkah? Mungkin paling tepat Uti ya, baru memulai kan. Jadi kita harus tanya dia. Sebenarnya profil kayak Uti paling lazim itu bekerja di sebuah institusi besar, dia meniti karir di sana. Tapi lucunya Uti malah memilih untuk belusuan ya istilahnya, untuk dia membangun begitu banyak inisiatif untuk berjumpa langsung dengan petani. Kalau kita boleh tanya Uti gitu misalnya, saya balikin lagi ke Uti. Kenapa sih kok nggak coba melakukan hal yang normal-normal aja, tapi justru melakukan hal yang berbeda? Saya yakin jawabannya buat orang rata-rata itu unreasonable. Kenapa? Because she is unreasonable people. Yang kita butuhkan sekarang itu, kalau reasonable people, orang yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tapi unreasonable people, dia membuat lingkungannya, mencoba memahami dia dan kemudian melihat bahwa ada sesuatu misi yang dititipkan oleh dia, kepada dia, dan dia coba lakukan. Nah, kita punya nggak unreasonability itu di dalam diri masing-masing? Saya yakin punya, ada di relung hati yang paling dalam. Kalau soal mulai gimana? Ya langkah pertama, mau kaki kanan, mau kaki kiri duluan, terserah, dijalankan dulu. Jalan dulu, nggak usah terlalu banyak Nggak usah mikir. terlalu banyak dan pedulinya apa. Betul Amazing, sekali. amazing. Wow. It's a very great discussion. Thank you. Dan Terima we're kasih. looking forward for the Idea Fest Pasti. 2015 dan juga pemenang-pemenangnya. Boleh kayaknya sambil kita cari ide, kita sambil ikut juga. Pasti Boleh dong. kan? Harus Jangan. ikut sebenarnya. Iya ya, masih ada kesempatan ya. Boleh. Pokoknya jangan pernah berkecil hati maksud saya kalau kita merasa diri kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Karena masih ada potensi dalam diri kita untuk menjadi seseorang yang luar biasa dan Anda bisa belajar kepada mereka-mereka orang-orang Indonesia yang luar biasa. Yes, thank you for Rene, coming Putri today. dan juga Bang Thank Sugiarto, you. terima kasih, sukses buat Idea Fest 2015 ya. Betul sekali. Dan berikutnya kita masih punya apa lagi? Oh, masih banyak informasi dari dunia hiburan yang akan hadir sesaat lagi tentu saja di Indonesia Morning Show.